Halo teman-teman, kali ini saya akan cerita awal pengalaman karir saya. Yaitu pertama kali jadi lead atau memimpin sebuah tim kecil dari sebelumnya jadi seorang programmer junior. Teman-teman yang baru belajar atau baru mulai berkarir di dunia komputer tentu pengen tahu gimana caranya bisa keluar dari level junior dan istilahnya mengepakkan sayap ke posisi yang lebih senior. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai akhir. Halo, saya Hamdanil, Software Engineer Indonesia sekarang berada di Silicon Valley, Amerika Serikat. Di channel ini kita akan ngomongin tema-tema dan tutorial terkait pemrograman, terutama untuk pemula. Kalau tertarik silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Ini ceritanya dari pekerjaan pertama saya sebelum pindah ke Amerika. Kerjanya di Singapura, sebuah perusahaan teknologi yang kita sebut saja PT Maju Jaya. Ini sebenarnya perusahaan Eropa, dan tempat kerja saya ini adalah salah satu cabang Asianya. Yang kerja di sini ada dari banyak negara, ada orang Singapura tentunya, dan negara ASEAN lain juga banyak, termasuk dari Indonesia. Bahkan bos pertama saya juga dari Indonesia. Di luar ASEAN juga ada dari Cina, India, dan negara-negara sekitarnya, dan juga ada orang Eropa karena induk perusahaannya dari Eropa. Awal kerjanya biasa ya, dikenalin sama anggota tim, orientasi, setup meja kerja, dan seterusnya. Lalu mulailah proses onboarding, dikasih bahan bacaan dan tugas-tugas awal. Tugas-tugas awal ini kecil-kecilan aja. Tujuan utamanya bukan karena ada yang sangat penting untuk dikerjakan, tapi supaya kita jadi lebih terbiasa dan lebih kenal tentang coding di tempat ini. Soalnya coding di kondisi profesional sangat-sangat berbeda dengan coding sebagai mahasiswa. Misalnya, sangat penting menggunakan version control supaya semua kode ada di satu tempat yang jelas, bisa diakses oleh semua orang, dan semua bisa berkolaborasi. Selain itu, kita mesti tahu dan ngerti dulu kode-kode yang sudah ada, karena hampir semua kerjaan di perusahaan itu bukan mulai dari nol, tapi mengembangkan atau memperbaiki software yang sudah ada. Jadi dengan tugas-tugas awal ini, kita pelan-pelan belajar bagaimana menempatkan kode baru kita di kode yang sudah ada, dan kode yang sudah ada ini bisa jadi udah besar banget. Jadi kita pasti butuh bantuan untuk tahu di mana taruh kode kita. Setelah lumayan settle, barulah masuk ke sebuah proyek yang lumayan serius. PT Maju Jaya ini adalah produsen kartu dan chip yang dibuat di pabrik. Dan misi proyek kami ini adalah membuat software untuk otomatisasi pengolahan data yang akan masuk ke dalam produk kartu dan chip ini. Jadi kalau sebelumnya ada operator yang mengolah data mentah dari pesanan, terus jadi data yang siap masuk ke produksi, sekarang mau dibuat software agar semuanya otomatis, tapi tetap bisa dikonfigurasi sesuai pesanan yang ada. Sebut aja sistem ini namanya sistem Garuda ya. Jadi sebelum saya datang, udah ada 2 orang di proyek ini, sebut saja misalnya Fajar dan Susanto, bukan nama asli. Si Fajar adalah tech lead atau TL, kalau diterjemahkan artinya pemimpin teknis. Tech lead ini nggak sama dengan manajer, kalau di struktur perusahaan kami bertiga masih punya manajer yang sama. Jadi kalau dari struktur si tech lead itu bukanlah bos saya. Posisinya lebih mirip mandor atau kapten, tugasnya menentukan visi dan arah tim dari segi teknis, dan memimpin tim dalam urusan merancang solusi dan melakukan eksekusi. Sebenarnya tech lead ini bukan jabatan resmi, bahkan dulu di kantor nggak ada yang nyebut dia dengan istilah ini. Istilah ini baru saya temukan ketika nantinya kerja di Silicon Valley seperti sekarang, tapi kalau dipikir-pikir cocok untuk mendeskripsikan fungsi si Fajar waktu itu. Si Fajar ini punya beberapa tahun pengalaman industri dan rajin belajar soal dunia software engineering. Codingnya lumayan sakti, dan dia juga ngerti banyak konsep kayak design pattern dan domain driven design. Karena dia yang paling banyak ilmu dan paling berpengalaman, anggota tim lain juga banyak belajar dari dia, termasuk saya. Dia sering bikin presentasi dan talk untuk sharing ilmunya dan menggalakkan supaya tim kita maupun tim-tim sekitar mulai pindah ke teknologi, strategi, ataupun arsitektur kode yang lebih modern dan mantap sesuai yang dia pelajari di luar kantor. Dia jago banget soal bahasa C# dan framework .NET, dan dia berhasil meyakinkan bos untuk pindah ke framework ini untuk pertama kalinya. Sebelumnya, teknologi di tim ini lumayan lawas, misalnya C++ dan VB6. Selain Fajar, anggota tim yang satu lagi yaitu Susanto, masih lumayan junior, tapi jam terbangnya udah berapa tahun juga, jadi pasti udah lebih senior dari saya yang benar-benar baru lulus. Proyek sistem Garuda ini sendiri belum lama mulai, jadi sebelum saya masuk, mereka berdua baru merancang arsitektur proyeknya dan membuat kerangkanya. Kalau nggak salah, prototipenya juga hampir rampung. Dari bertiga ini, bagian utama saya adalah membuat aplikasi untuk operator, supaya operator bisa mengendalikan dan memantau jalannya sistem Garuda ini. Sementara 2 rekan tadi fokus ke bagian yang lain. Nah, ketika proyek ini berjalan kira-kira 6 bulan, si Susanto mengumumkan kalau dia mau resign alias keluar perusahaan, karena pindah kerjaan dan dapat kerjaan baru. Ini wajar-wajar aja sih di dunia kerja, terutama di bagian IT, karena nyari-nyari kesempatan baru itu penting banget. Jadi nggak ada masalah kalau setelah beberapa tahun di satu tempat lalu pindah kerja. Saat itu, Fajar dan Susanto sedang siap-siap mau dikirim ke Eropa untuk demo dan meeting dengan tim yang
ngurusin teknologi pabrik. Isinya supaya pabrik ini mau memasang sistem Garuda. Karena si Susanto keluar, jadilah saya yang dikirim ke Eropa untuk menggantiin selama seminggu. By the way, ini pertama kalinya saya keluar dari Asia Tenggara dan naik pesawat yang sampai belasan jam. Di sana karena masih junior, saya banyakan cuma ngikut-ngikut aja meeting-meeting yang diikuti si Fajar. Itu pun biasanya si Fajar yang mimpin. Saya banyakan diam aja. Ya mau gimana lagi, yang saya kerjakan cuma bagian kecil dari sistem ini. Saya juga belum terbiasa meeting-meeting kayak gini dan belum tahu tentang kebutuhan bisnisnya pabrik ini sebenarnya butuh apa. Palingan cuma bisa bantu nyiapin video atau perbaiki kalau ada masalah saat persiapan. Selagi di Eropa, si Fajar tiba-tiba bilang ke saya kira-kira begini. I haven't told the boss yet, but I will leave the company. You'll be the owner of this project. Tahu kira-kira, gue belum ngomong ke si bos nih, tapi habis ini gue bakal pindah kerja. Proyek ini bakal jadi punya lo. Maksudnya bakal jadi punya saya. Saya iyakan aja, tapi sebenarnya lumayan shock. Gimana enggak, saya baru di sini nggak nyampe setahun, tapi sekarang seorang diri dapat tanggung jawab proyek yang lumayan besar ini, yang sebelumnya dipegang 3 orang, termasuk satu yang lumayan senior. Sekembalinya dari Eropa, mulailah transisi saya jadi pemilik proyek ini. Si Fajar masih ngantor kalau nggak salah 1 atau 2 minggu sebelum dia pindah ke pekerjaan barunya. Jadi ini kesempatan saya untuk nanya-nanya dan nyerap ilmunya dia. Saya usahakan baca kode rancangan awal dan dokumentasi-dokumentasi lain, terus nanya dia sebanyak-banyaknya. Tapi namanya anak baru dan sistemnya gede banget, jadi kadang malah nggak tahu apa yang mesti ditanyain. Tapi gitulah, setelah si Fajar ini keluar, saya jadi satu-satunya yang ada di proyek ini. Terus ternyata misi kami di Eropa belum goal karena sistem Garuda yang kami bikin diputuskan belum jadi dipasang di pabrik. Nggak ingat sih alasannya apa waktu itu, tapi si bos bilang, selain ini ada pabrik lain yang bisa jadi target kita juga. Tugas saya merampungkan sistem ini supaya bisa dipasang di pabrik. Ya gitulah, saya yang sebelumnya cuma jadi kroco, sekarang dapat tanggung jawab penting. Sukses tidaknya proyek Garuda ini tergantung apa saya bisa menyiapkannya untuk pabrik baru ini. Selain itu, proyek ini masih hijau dan tahap prototype, jadi masih banyak fitur yang belum selesai. Belum lagi tambahan fitur yang diminta pabrik baru. Selain itu, sistem otomatisasinya masih belum stabil dan masih suka crash sewaktu-waktu. Kalau semua ini nggak diberesin, nasib proyek ini sudah jelas akan gagal. Inilah pertama kalinya saya ngerasain tekanan yang lumayan besar dalam dunia kerja. Tapi almarhum papa saya ngingatin di dunia kerja justru beginilah kesempatan itu datang. Jangan lari dari ini, justru kembangkan kemampuan kita dan tunjukkan prestasi kita, bisa jadi akan jadi kunci naiknya karir. Oke, kembali ke kerja. Satu masalahnya adalah si Fajar yang merupakan arsitek dan programmer utama dari proyek ini sudah nggak ada. Jadi saya harus baca kodenya sendiri dan main detektif untuk menerka cara kerja ratusan file ini. Kebanyakan kode ini belum pernah saya sentuh karena sebelumnya fokus saya adalah ke bagian aplikasi untuk operator, bukan ke kode inti otomatisasi. Baca kode di dunia kerja ini beda banget dengan tugas kuliah ya teman-teman. Jadi kalau tugas kuliah biasanya ya paling cuma ada beberapa file dan masing-masing kerjanya udah standar sesuai yang diajarkan di kelas. Tapi di sistem sungguhan di perusahaan bisa ada ratusan atau ribuan file, masing-masing ada ratusan baris kode yang menjalankan fungsi macam-macam. Jadi ada kelompok file yang menyimpan data, ada kelompok yang ngendaliin otomasi, ada yang mendefinisikan unit-unit tugas untuk diotomatisasi, ada juga yang merekam hasil supaya dapat dipantau dan seterusnya dan seterusnya. Untuk bikin fitur-fitur yang diminta, saya harus tahu di mana tempat pasang kode yang dari ratusan file ini dan di mana file-file terkait yang cocok. Dan saya juga harus bikin gimana supaya kode saya klop atau harmonis dengan kode-kode yang sudah ada. Dulu awalnya ada si Fajar tempat bertanya karena dialah arsitek sistem ini, jadi dia tahu hampir semuanya. Dia juga yang ilmu codingnya paling pintar, jadi biasanya kalau saya stuck, saya bisa nanyain dia soal solusinya. Sekarang semuanya harus cari tahu sendiri. Selain itu, karena teknologi yang dibikin ini pertama kali dipakai oleh tim kita, di tim sekitar nggak ada yang ngerti dan bisa ditanyain soal ini. Jadi benar-benar saya harus cari tahu sendiri. Pertama yang paling penting dibenerin adalah masalah sistemnya yang masih gampang crash. Setelah investigasi cukup lama, akhirnya saya ngerti karena sistemnya menjalankan banyak proses yang tugasnya beda-beda dan masing-masing jalan sebagai aplikasi atau proses sendiri. Ada yang jadi aplikasi yang jadi controller atau pengendali, ada yang jadi scheduler atau penjadwal, ada yang jadi monitor atau pemantau, dan worker atau pekerja. Karena masing-masing jalan sendiri, kadang-kadang semuanya menulis data di database pada waktu yang bersamaan. Sehingga berpotensi terjadi korupsi data. Dan korupsi data inilah yang menyebabkan sistemnya jadi crash. Untuk membenerin hal ini, saya harus bikin sistem konkurensi yang aman. Pernah sih di kuliah belajar konkurensi, tapi kalau di kuliah cuma diajarin konkurensi threads atau banyak threads dalam satu aplikasi yang sama, tapi di sini problemnya bukan threads dari aplikasi yang sama, tapi ada banyak aplikasi yang menulis ke database yang sama. Jadi solusinya nggak bisa pakai solusi textbook,
Cukup panjang juga mikirnya, tapi akhirnya beres juga. Dari mana saya tahu kalau crashnya beres? Soalnya sambil perbaiki saya juga bikin endurance testing. Ini adalah sebuah jenis pengujian software secara otomatis bikin tugas yang terus-menerus harus ditangani oleh sistem ini. Dan kita lihat apakah dia akan tetap jalan dalam waktu lama atau enggak. Terus setelah endurance testnya jadi, kita bandingkan versi lama dan versi baru software ini. Jadi ke sistem lama yang sebelum saya perbaiki, ternyata dalam hitungan menit aja sistemnya udah crash kalau dilakukan endurance testing ini. Terus saya cobain tes yang sama ke versi yang baru yang udah ada kode saya. Terus saya coba jalanin ketika sebelum pulang kantor Jumat sore. Ternyata Senin pagi besoknya masih jalan dan stabil-stabil aja walaupun terus dihajar oleh pengujian otomatis ini. Artinya sistem ini udah stabil, nggak gampang crash dan nggak kebayang senangnya saya waktu itu. Stabilitas ini cuma satu dari banyak hal yang mesti saya kerjain, dan masih banyak fitur-fitur lain yang harus saya tambah, dan masalah-masalah yang harus saya benerin. Setelah semua beres, akhirnya sistem ini diluncurkan dan hasilnya cukup memuaskan. Tim pengguna sangat senang karena dengan otomatisasi ini, proses di pabrik berjalan lebih efisien dan kecepatan produksi mereka bisa ditingkatkan. Seperti biasa dalam dunia software, pekerjaan nggak berakhir begitu sistem diluncurkan. Justru karena berhasilnya peluncuran ini, ada satu divisi lain pun jadi ingin ikut pakai sistem Garuda ini supaya bisa meningkatkan kecepatan produksi di pabrik divisi itu. Divisi ini butuh banyak fitur baru karena produknya lebih rumit dan volume produksinya lebih tinggi dibanding produk pertama tadi. Karena volume tingginya ini, otomatisasi adalah harga mati untuk tim mereka. Karena tanpa otomatisasi, pabrik mereka nggak akan mampu memenuhi pesanan-pesanan yang akan datang dengan kecepatan tinggi. Untuk membuat semua fitur baru ini, anggota tim perlahan-lahan diperbanyak hingga akhirnya ada 4 orang. Selain saya, ada 3 rekan lain yang baru masuk perusahaan ini direkrut untuk mengerjakan proyek ini. Sekarang posisinya kebalik, saya lah yang paling senior dan karena itu saya yang bertugas menjadi tech lead. Selain coding untuk diri saya sendiri, saya juga menjadi semacam mandor untuk teman-teman. Jadi saya yang merancang apa yang mesti dikerjakan tim secara keseluruhan dan saya juga dituntut paling paham struktur kodenya, merancang pengembangan sistem ke depannya, dan membuat garis besar implementasi fitur-fitur baru. Dan komunikasi dengan tim lain tentang apa yang masuk akal atau tidak untuk ditambahin ke sistem ini. Dan saya juga jadi yang sumber yang ditanyain kalau ada rekan yang stuck atau butuh bantuan. Ini kira-kira terjadi di tahun kedua saya bekerja di PT Maju Jaya. Karena memang saya yang paling banyak menulis sebagian besar kodenya dan juga paling lama bergelut dengan sistem Garuda ini jadi peran yang cocok untuk saya. Dan karena rekam jejak sebelumnya udah berhasil membawa sistem ini ke peluncuran pertama seorang diri, para bos dan pimpinan pun udah percaya dengan saya di posisi ini. Jadi disinilah mulai peran saya sebagai tech lead, walaupun dulu belum tahu tentang istilah tech lead ini. Dan posisi ini terus saya pegang sampai akhir karir saya di perusahaan ini dan dari sinilah saya mulai pertama belajar mengembangkan karir saya. Buat teman-teman ya, manfaatkan kesempatan yang ada walaupun awalnya kelihatan sulit. Sebenarnya saya lumayan beruntung kesempatan ini datang cukup cepat, gak sampai setahun setelah mulai kerja, karena kebetulan ada 2 senior yang keluar tadi. Tapi tanpa kesiapan dan kerja keras, kesempatan kayak gini bisa akan terbuang sia-sia. Bisa aja proyek ini gagal di bawah kendali saya, atau bisa aja kalau kerjaan saya nggak jelas, si bos akan datangin orang lain yang lebih senior untuk jadi lead baru. Sebenarnya saya sendiri waktu itu lumayan sanksi kalau saya bisa atau enggak, karena maklum, masih anak baru, tahu-tahu dikasih tanggung jawab besar. Ya tapi begitulah, alhamdulillah akhirnya berhasil. Kesempatan seperti ini akan muncul di karir teman-teman, karena kekosongan di atas itu akan sering terjadi, terutama buat teman-teman yang masih di level junior. Misalnya senior keluar perusahaan seperti cerita saya tadi, tapi jangan licik sengaja bikin senior keluar, karena kalau kita licik lawan orang yang lebih pintar, biasanya justru kita yang akan kelihatan konyol dan gampang ketahuan. Justru harusnya kita ingin senior kita sukses juga. Kalau dia sukses, terus bisa jadi akan dipromosikan atau direkrut oleh tim baru. Nah, di situ akan muncul kekosongan yang bisa kita isi. Atau saking suksesnya tim kecil kita bisa jadi akan jadi tim besar, ditambahi anggota baru sehingga kita yang tadinya junior berubah jadi senior, bisa membimbing anggota-anggota baru dengan tanggung jawab yang lebih besar dan peluang karir yang lebih baik. Ya gitulah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat cerita ini. Kalau suka konten channel kita, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.